Ya, kali ini saya akan sharing tentang tips publikasi pada International Conference terindeks Scopus berdasarkan pengalaman saya. Ya, saya jelaskan dulu sedikit pengertian apa itu conference. Jadi conference itu jenis publikasi yang dilakukan melalui pertemuan ilmiah. Jadi pertemuan ilmiah sekelompok orang yang harus dipresentasikan pada sesi paralel. Jadi di sini ada kewajiban seorang penulis atau seorang peneliti melakukan presentasi pada sesi paralelnya. Nah, mungkin pada saat ini, pada tahun ini karena pada masa pandemi, banyak sekali dilakukan virtual conference. Nah, beberapa istilah conference lain itu misalnya ada seminar, simposium, kongres, dan lain sebagainya. Umumnya pada international conference juga terdapat paket wisata untuk setelah menyelesaikan sesi paralel, biasanya sama jalan-jalan gitu. Tapi mungkin kalau saat ini virtual, ya jadinya tidak mungkin ada paket wisatanya. Kebanyakan juga conference saat ini harganya dipotong ya kalau tidak salah. Nah ini conference itu secara umum juga relatif lebih lunak atau lebih mudah proses reviewnya dan cocok untuk melatih publikasi Anda jika belum pernah melakukan publikasi. Nah, sedikit sharing saya itu memulai publikasi dari conference bukan dari jurnal karena saya melakukan publikasi itu otodidak. Ya, jadi saya sempat melakukan publikasi pertama kali dengan tim saya pada akhir 2017 ya, kalau tidak salah di CIT SM di Bali, dan dengan tim yang sama-sama hampir tidak pernah publikasi internasional, hanya satu teman yang sekali publikasi internasional, itu pun juga seminar, dan kali itu kita bisa mendapatkan best paper. Nah, next saja itu hanya sekedar sharing. Nah, tips memilih conference. Jadi di sini saya akan jelaskan tips memilih conference. Jadi conference merupakan salah satu syarat publikasi agar dapat lulus dari kuliah doktoral juga. Ya, jadi syarat conference itu juga terindeks Scopus pada umumnya. Jadi kita perlu perhatikan siapa publisher, ya, pembicara, dan susunan kepanitiaan. Nah, kalau pengalaman saya sendiri di bidang computing, atau karena bidang saya itu ilmu komputer atau teknik informatika, maka saya itu lebih banyak melakukan publikasi pada publisher-publisher yang populer, misalnya IEEE, Springer, Prosedia Elsevier, dan SIM. Nah, karena ini merupakan salah satu syarat, ya, jadi ini juga salah satu syarat berdasarkan peraturan dikti ya. Jadi conference itu menjadi salah satu syarat program doktoral juga. Ini juga perlu diperhatikan apakah conference itu bisa dilakukan dengan proses yang lebih cepat atau tidak, ya, terutama publikasi dan review. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih conference itu waktu pelaksanaannya kapan. Ya, pastikan kita tidak punya waktu pada waktu pelaksanaan itu. Jadi tidak berbenturan dengan hal-hal penting lain. Lalu batas akhir submission, ya, batas akhir submission perlu diperhatikan. Lalu biaya publikasi, ya, pastikan Anda memiliki kartu kredit atau PayPal kalau konferensinya di luar negeri, karena pembayarannya biasanya menggunakan kartu kredit atau PayPal. Pikirkan juga biaya lain-lain seperti perjalanan, akomodasi, dan konsumsi. Ini kalau tidak virtual ya, jadi kalau kita benar-benar conference beneran.
Tanggal notifikasi accepted ini juga perlu diperhatikan. Kalau kita butuh cepat ya nyari yang notifikasinya tidak terlalu jauh. Tapi kalau memang santai kita bisa cari yang early bird, biasanya lebih murah. Nah, notifikasi accepted dan undangan itu juga kadang diperlukan untuk pengurusan paspor di sana dan pengecekan paspor di negara tujuan ya. Di beberapa negara yang ketat katanya itu cukup perlu digunakan untuk pengecekan ya pada saat kedatangan di sana. Nah, lalu di sini untuk mencari international conference lebih baik gunakan website resmi untuk mencari internal conference. Hal ini lebih dapat digaransi karena jika belum tercantum pada web resmi, maka belum tentu conference itu disetujui atau masih dalam proses pengajuan persetujuan ke publisher. Jadi lebih baik cari yang sudah terdaftar pada conference atau publisher ya, publisher conference tersebut. Nah, di sini ada beberapa alamat Springer, misalnya forthcoming proceeding Springer, atau googling aja atau forthcoming Springer proceeding. Lalu Elsevier di sini bisa cari yang conference, final conference ya, event conference, final conference. Lalu SCM itu pada upcoming conference. Lalu untuk memastikan conference terdaftar pada website publisher, ini untuk web publisher IEEE tadi saya sudah tunjukkan bahwa saya sudah memiliki banyak paper di sana. Bisa masuk ke ieee.org, lalu pilih conference, pilih upcoming conference. Klik, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, IEEE Conference Search Result. Ya, by default dia akan muncul semua conference yang ada. Lalu di sini ada tanda bintang. Bintang itu artinya semua. Ya, semua conference ditampilkan. Nah, pada bagian ini kita bisa searching kira-kira nama conference-nya apa, atau di sini bisa dikosongkan atau tetap dikasih tanda bintang tidak apa-apa, tapi kita bisa pilih refine search. Nanti kita bisa tentukan select country-nya atau region-nya atau kapan tanggal pelaksanaan. Ya, kita bisa pilih berdasarkan opsi tersebut. Lalu yang berikutnya, ya, di sini ada contoh hasil pengecekan isemantik yang diselenggarakan Udinus Semarang, ini universitas di mana saya bekerja. Di sini kita mengadakan konferensi isemantik, kebetulan ini sudah ditutup ya. Nah, ini sudah terdaftar pada laman IEEE dan ini sudah official. Artinya isemantik itu sudah resmi disetujui oleh publisher IEEE. Terus next, nah pastikan conference itu punya track record yang baik. Jadi ini pengaruhnya pada lama waktu publikasi, walaupun ini tidak selalu ya, tapi ini bisa digunakan sebagai perkiraan ya. Kita memprediksi berapa lama waktu publish. Karena biasanya waktu publish itu ya sangat dipikirkan juga sama autor ya. Umumnya sebuah conference itu bisa publish 3 bulan setelah conference umumnya ya, pada umumnya. Ini by default sekitar 3 bulan. Nah, perlu dicek ya, perlu dicek pada conference tersebut pada tahun sebelumnya ya. Kita bisa cek 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah contoh isemantik 2017. Pelaksanaannya tanggal 7 sampai 8 Oktober, publishnya 11 Januari 2018. Di sini waktunya kurang lebih sekitar 3 bulan. Lalu isemantik 2018 pelaksanaannya September 21-22 September, publishnya 29 November. Ini sekitar 2 bulan. Dan isemantik 2019
pelaksanaan 21-22 September, publishnya 28 Oktober. Ini kurang lebih 1 bulan. Artinya publishnya sangat cepat. Kita juga perlu memperhatikan ya, jika publisher itu ada kartu member, kita bisa gunakan untuk potongan harga. Ya, ini manfaatnya untuk dapat diskon ya. Di sini saya memberikan contoh jika kita submit satu paper pada satu conference. Di sini ada contoh ya. By default untuk Indonesian section tahun 2020 IEEE member setengah tahun itu $42,5. Untuk student member setengah tahun itu $13,5. Nah, member setengah tahun itu hanya bisa diregistrasikan pada sekitar bulan 4 sampai dengan 7. Permisalan aja ya. Jika status Anda adalah student dan hanya mengirim satu conference saja, satu paper conference saja dalam 1 tahun, Anda masih bisa untung. Di sini kalau kita lihat daftar harga isemantik untuk student IEEE member itu 1.250. Student non-member itu 1.750. Artinya ada selisih harga 500. Untuk regular IEEE member itu 2 juta dan regular non-IEEE member itu 2.500.000. Nah, kalau asumsinya $1 itu 15.000, maka jadinya 2.500. Nah, ini kalau student ya, student dengan harga $13,5. Kalau selisih harga 500.000, kita daftar IEEE member, berarti kita bisa untung atau punya sedikit berkurang. Nah, tapi kita tidak selalu melakukan seperti itu ya. Kita tidak selalu melakukan seperti itu. Kalau kita bukan student reguler, IEEE member itu $42. Jadi kalau $42 kalikan 15.000 pastinya lebih dari 500.000. Nah, contoh lain pada publikasi lain ini punya harga student member itu 1.950 dan regulernya itu 2.200, selisihnya 250.000. Nah, ini kalau kita bikin IEEE member dengan posisi student setengah tahun, ini mungkin masih bisa untung ya sekitar 50.000 lah. Nah, ini bisa diperhitungkan untuk bikin member ya pada saat conference kita itu accepted. Nah, mungkin seperti itu saja tips dan triknya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.